Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat yang bertugas untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah dengan turut membantu mengutus urusan-urusan yang telah Dia kehendaki. Tugas para malaikat sendiri pun berbeda-beda dan tentunya sangatlah banyak. Kita hanya diharuskan mengetahui 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Selain demikian itu, jumlah malaikat pun sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Bahkan telah dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa jumlah para malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah bangsa jin dan manusia. Sehingga saking banyaknya jumlah para malaikat, para ulama sendiri hanya memberikan penjelasan sebagian dari nama malaikat dan tugasnya di beberapa pendapat dan karya tulisnya. Terkait dengan tema kali ini, kita akan mencoba untuk membicarakan tentang 2 malaikat yang cukup dikenal di antara banyaknya jumlah para malaikat, yaitu malaikat Ruhaniyun dan malaikat Qarabiyun. Siapa malaikat Ruhaniyun itu? Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah setelah penciptaan malaikat Mikail alaihissalam dalam selisih sekitar 500 tahun. Di tubuh malaikat Jibril alaihissalam terdapat 1600 sayap dan sekujur tubuhnya dipenuhi rambut yang terbuat dari minyak ja'faron. Kemudian itu terlihat indah mengagumkan seperti bulan dan bintang-bintang. Jika dilihat dari ukurannya, tentu saja malaikat Jibril sangatlah besar, sampai-sampai matahari berada di antara kedua tangannya. Setiap hari malaikat Jibril alaihissalam menyelam ke dalam Bahrun Nur atau lautan cahaya sebanyak 370 kali. Seusai keluar dari dalam Bahrun Nur atau lautan cahaya, maka dari setiap sayapnya bertetes air. Dari setiap tetes-tetes air itu Allah menciptakan malaikat dalam bentuk yang serupa dengan malaikat Jibril. Kemudian para malaikat itu dikenal dengan nama malaikat Ruhaniyun. Apa tugas malaikat Ruhaniyun? Tugas para malaikat Ruhaniyun adalah membaca tasbih dan mensucikan Allah dari semua yang menyekutukannya sampai hari kiamat ditegakkan. Siapa malaikat Qarabiyun itu? Dalam riwayat yang sama, malaikat Mikail alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penciptaan malaikat Israfil alaihissalam dalam selisih waktu sekitar 500 tahun. Dari sekujur tubuh malaikat Mikail alaihissalam mulai dari kepala sampai telapak kaki dipenuhi oleh rambut yang terbuat dari minyak ja'faron. Malaikat Mikail alaihissalam memiliki sayap-sayap yang sangat indah yang terbuat dari batu jabaruj atau batu jamrud berwarna hijau. Dari rambut-rambut yang memenuhi sekujur tubuh malaikat alaihissalam, setiap rambut terdapat 1 juta wajah, dan dari setiap wajah terdapat 1 juta mulut dan 1 juta mata. Dari setiap mulut terdapat 1 juta lisan yang mampu mengucapkan 1 juta bahasa yang berbeda. Selain itu pula, lisan-lisan itu senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk segenap orang mukmin. Dan dari setiap mata itu malaikat Mikail alaihissalam menangisi orang-orang mukmin yang berdosa karena merasa belas kasihan dan kasih sayangnya. Dan dari setiap mata menangis keluarlah 70.000 tetes air mata. Dari setiap tetes tangisan air mata malaikat Mikail, Allah menciptakan malaikat-malaikat yang dikenal dengan nama malaikat Qarabiyun. Apa tugas malaikat Qarabiyun? Kesemua malaikat Qarabiyun memiliki bentuk serupa dengan malaikat Mikail, bertugas membaca tasbih, mensucikannya dari semua yang menyekutukannya sampai hari kiamat tiba. Sahabat yang beriman, itulah penciptaan malaikat Ruhaniyun dan malaikat Qarabiyun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka jahanam adalah neraka dengan tingkat paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Api neraka yang ada di dalamnya ternyata dijelaskan hadis memiliki waktu-waktu tertentu untuk dinyalakan. Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam, sehingga disebut dengan neraka jahanam. Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang dinukil dari Abu Hurairah. Ia berkata, kami bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Beliau bertanya, tahukah kalian suara apakah itu?
Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu, dan baru sekarang batu itu sampai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. 3 waktu api jahanam dinyalakan. 1. Setiap tengah hari. Berdasarkan sumber hadis pertama, neraka jahanam dinyalakan setiap tengah hari. Hadis yang menerangkan bersumber dari Amr bin Abbasah yang mendengar sabda Rasulullah. Tunaikan sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik, karena matahari itu terbit di antara sepasang tanduk setan, dan pada waktu itulah orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah lagi, karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat, sebab muncul bayangan yang sejajar dengan tombak. Kemudian sholatlah lagi dengan segera, karena pada waktu itu neraka jahanam sedang dinyalakan, dan menjelang munculnya bayang-bayang maka sholatlah lagi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa juga menjelaskan hal ini. Hadisnya bersumber dari Sofwan bin Al-Mu'tatal dari Rasulullah SAW. Ketika matahari terbit, sholatlah sampai ia sejajar dengan posisi kepalamu seperti tombak. Dan jika matahari dalam posisi seperti itu, maka pada saat itulah jahanam sedang dinyalakan, dan pintu-pintunya sedang dibuka sampai ia bergeser dari sisi kananmu. Hadis riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu an juga menceritakan sabda Rasulullah yang senada. Apabila siang sampai di pertengahan, maka segeralah sholat sebelum matahari condong ke arah barat, karena pada waktu itu jahanam sedang dinyalakan, dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidihnya uap jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Murka atas dosa manusia. Nyala api neraka jahanam juga dipicu dari dosa-dosa yang diperbuat manusia. Hal ini sesuai dengan penafsiran para ulama terkait surat At-Takwir ayat 12-14. Artinya, apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Qatadah berpendapat yang dikutip oleh Sa'id bin Bashir dalam tafsir At-Tabari, neraka dinyalakan oleh murka Allah dan dosa-dosa manusia. Sebaliknya jahanam kian menyala-nyala dan kian bertambah jenis siksaannya akibat banyaknya dosa atau kesalahan manusia dan murka Allah kepada mereka. Demikian penjelasan yang diterjemahkan Luqman Hakim, Sultan Mufid dan Miftahudin dalam buku Faisal Ba'asyir. 3. Setelah ada penghuni. Terakhir, api neraka jahanam dinyalakan setelah para penghuninya masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97 yang artinya, siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediamannya adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ibnu Qutaibah menafsirkan, penghuninya menjadi bahan bakar dari neraka tersebut. Bila penghuninya sudah menjadi arang, maka akan diciptakan lagi dalam bentuk baru hingga api jahanam kembali melumatnya. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini. Di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakhil atau pelit. Bukti keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Allah berfirman dengan artinya, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana api neraka jahanam dinyalakan oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah dengan istiqomah beriman kepada Allah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.